Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas pneumatik dan hidrolik. Kelompok 4 terdiri dari anggota yang pertama yaitu Lailia Rohmawati NIM 02, yang kedua Lailatur Rohmah NIM 010, dan yang terakhir Ahmad Mustafa NIM 08. Nah, kelompok kami membuat ide yaitu dengan berjudul Mesin Car Use Hydraulic System, gerobak mesin menggunakan sistem hidrolik. Nah, di sini adalah materi-materi yang kami akan jelaskan. Yang pertama yaitu permasalahan yang dapat diselesaikan. Yang kedua, kenapa teknologi ini sangat diperlukan. Yang ketiga, teori ilmiah sistem hidrolik. Yang keempat, desain plus cara kerja plus kegunaan. Yang kelima, nilai kebaruan dan novelty-nya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada pertama ini saya akan menjelaskan permasalahan yang dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu di Indonesia masih belum ada yang menggunakan gerobak hidrolik. Dan yang kedua, simple dalam melakukan tenaga kerja dan mempermudah penjualan. Yang kedua, kenapa teknologi ini sangat diperlukan? Yang pertama yaitu tidak membutuhkan SDM yang terlalu berlebihan, rancangan yang sederhana, dan menghemat tenaga karena dibuat sistem IoT. Teori ilmiah sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindahan daya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan, di mana fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit. Tekanan kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan gerak mundur. Prinsip dasar hidrolik adalah jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya, yang menggunakan hukum Archimedes. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain, cara kerja, dan juga kegunaan dari alat mesin gerobak yang menggunakan sistem hidrolik dan otomatis. Di sini terdapat sebuah gerobak, di mana di sini terdapat penguncian penyambungan dari gerobak ke sepeda motor. Jadi jika ini dikontrol, maka ini juga akan bisa dibuka dan lepas dari sepeda motornya. Kemudian setelah itu dikontrol kembali menggunakan remote atau apa. Jika dikontrol, kemudian motor yang berada di dalam gerobak akan bergerak, kemudian fluida akan dikirimkan pada hidrolik di bagian bawah. Nah, hidrolik bagian bawah di sini terdapat 3 penyangga ya. Yang satu ini berbentuk roda dan juga yang dua ini berbentuk hidrolik atau penyangga biasa. Jadi di sini tuh cara kerjanya itu seperti sistem hidrolik seperti biasanya. Yang hijau ini piston pertama, kemudian yang kedua ini piston yang akan dimasukkan ke bagian piston pertama. Kemudian di sini itu sistemnya juga sama seperti yang bagian depan, penyangga yang bagian depan. Jadi nunggu dikontrol, kemudian dia akan mengeluarkan roda ini atau dari atas ke bawah, dan keluarannya itu barengan atau bersamaan. Kemudian dikontrol lagi, maka motor akan bergerak, kemudian fluida akan mengirimkan pada hidrolik ke bagian atas. Bagian atas yaitu bagian atap ini, sisi kanan dan juga kiri.
di mana di sini tuh terdapat 4 piston yang bekerja digerakkan melalui fluida dan juga selangnya ya. Kemudian di sini terdapat penutupan lagi. Nah, penutupan ini tidak menggunakan sistem hidrolik karena di sini tuh hanya digunakan untuk penambahan atau dibuat seperti laci ya. Ini itu yang berwarna ungu muda dimasukkan ke dalam ungu tua, kemudian dikunci dan dibuka tutup atau dikontrol. Nah, sistem kerjanya sama dengan yang sebelah kanan. Selanjutnya yaitu jika dikontrol lagi, yang ketiga dikontrol lagi, maka motor akan bergerak, kemudian fluida akan dikirimkan pada hidrolik bagian tengah. Nah, jadi yang bagian tengah atau bagian meja ini terdapat 2 piston hidrolik. Jadi di sini tuh sistemnya seperti yang atas, tetapi di sini bentuk meja. Nah, yang penyangga ini saya tidak menggunakan sistem hidrolik, tetapi sistem laci juga seperti biasa. Yang kuning ini ukuran kecil, yang ungu ini ukuran sedang, dan yang hijau ini ukuran besar. Jadi ini sambung menyambung, kemudian dimasukkan ke dalam tempatnya dan dimasukkan seperti laci, kemudian dikontrol jika ingin menutup, dikontrol dan menutupnya seperti cara bekerjanya ya. Nah, kemudian di sini terdapat kotak. Nah, di mana kotak ini berfungsi untuk tempat kursi yang digunakan untuk dudukan pelanggan. Jadi kursinya itu dimasukkan ke dalam sini lah. Ini tuh bisa dibuka tutup. Nah, saya gunakan. Nah, sistemnya ini selorokan juga. Maaf, seperti laci ya, yang saya maksud. Jadi bisa dibuka ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang motor yang saya maksud tadi itu, motornya itu saya taruh di dalam gerobak. Nah, seperti yang dapat dilihat. Nah, di sini terdapat motor yang digunakan untuk mengontrol hidrolik dan secara keseluruhan. Seperti ini desain kami. Untuk selanjutnya yaitu nilai kebaruan dan novelty-nya. Menggunakan teknologi gabungan antara IoT dan sistem hidrolik pada gerobak, di mana dikontrol menggunakan microcontroller dan model relay sebagai acuan pemutus sambungan mana hidrolik yang ingin digunakan. Didapatkan sebuah kesimpulan bahwa konsep gerobak hidrolik otomatis dapat meminimalisir SDM dan percepat pembuka untuk menjual sistem hidrolik, memiliki keuntungan untuk memindahkan daya yang lebih besar dengan menggunakan komponen yang lebih kecil. Jadi, menurut kelompok kami, sistem hidrolik adalah sistem yang fleksibel digunakan dalam gerobak otomatis. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.